Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu sudah sarapan? Apakah anak-anak ibu sudah melaksanakan sholat tadi pagi? Ya. Apakah anak-anak ibu hadir semuanya? Masya Allah, anak-anak ibu hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, karena kita di musim pandemi atau corona atau covid sekarang, kita harus selalu menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Jadi anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Apakah anak ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Apakah tetap semangat untuk belajarnya? Walaupun kita terkendala dengan corona, jadi kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan tubuh kita. Ya anak-anak ibu, karena minggu kemarin kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, jadi seminggu ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan pada hewan ada dua. Yang pertama itu perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi tiga. Yang pertama ovipar. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun ciri khusus dari hewan ovipar, yang pertama tidak memiliki daun telinga, yang kedua bukan merupakan hewan mamalia, yang ketiga induk tidak menyusui anaknya, yang keempat tidak memiliki kelenjar susu, yang kelima induk menyirami telur hingga menetas, dan yang keenam telur berada di luar tubuh induknya. Adapun perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua itu vivipar. Vivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Adapun ciri khusus hewan vivipar, yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga, yang ketiga penutup tubuh vivipar adalah rambut, yang keempat merupakan kelompok mamalia. Adapun perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Adapun ciri khusus dari hewan ovovivipar, yang pertama memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya, yang kedua tidak menyusui, yang ketiga pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif, yang keempat anak tidak diasuh oleh induknya, yang kelima induk tidak memiliki rahim, dan keenam termasuk hewan berdarah dingin. Jadi di sini ada ibu tampilkan contoh dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Jadi tugas anak-anak ibu sekarang coba kelompokkanlah perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan yang kedua itu perkembangbiakan hewan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan terjadi pada hewan yang tertentu. Ada tiga cara, itu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Adapun perkembangbiakan vegetatif, yang pertama itu membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Adapun yang kedua yaitu bertunas. Bertunas adalah cara berkembang biak hewan pada saat organisme baru tumbuh. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah hidra, porifera, dan coelenterate.
Adapun yang ketiga ialah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya. Contoh hewan fragmentasi adalah planaria dan cacing pita. Jadi anak-anakku, ini adalah contoh perkembangbiakan hewan secara vegetatif, itu ada hidra, planaria, dan amoeba. Mungkin demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.